Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, hari ini kita akan menjelajahi salah satu momen penting dalam sejarah Islam, yaitu proses pemilihan Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, umat Islam menghadapi tantangan besar. Siapakah yang akan melanjutkan kepemimpinan umat dalam menjaga ajaran Islam? Di tengah suasana duka yang mendalam, para sahabat berkumpul, berdiskusi, dan bermusyawarah untuk menentukan pemimpin yang paling layak. Khulafaur Rasyidin merupakan istilah yang merujuk kepada para khalifah pertama dalam sejarah Islam yang memimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Mereka adalah 4 sahabat Nabi yang dikenal karena keadilan, kebijaksanaan, dan dedikasi mereka dalam menjaga ajaran Islam dan membangun masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 M, umat Islam menghadapi tantangan besar untuk menentukan pemimpin yang dapat menjaga stabilitas umat, menegakkan syariah, dan melanjutkan dakwah Islam. Nabi Muhammad tidak secara eksplisit menunjuk penerus, sehingga muncul kebutuhan untuk memilih pemimpin berdasarkan musyawarah dan kesepakatan umat. Pemilihan Khulafaur Rasyidin menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam, karena mewujudkan prinsip musyawarah, syura, yang diajarkan dalam Al-Quran. Menjadi model kepemimpinan yang berdasarkan keadilan, kesetaraan, dan pelayanan kepada umat. Mengokohkan persatuan umat Islam di tengah tantangan politik dan sosial. Sekarang kita akan mendengar pembahasan tentang proses pemilihan Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai khalifah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, 632 Masehi, umat Islam di Madinah mengalami duka yang mendalam. Dalam situasi penuh kesedihan tersebut, muncul pertanyaan mendesak, siapakah yang akan memimpin umat Islam menggantikan Nabi? Nabi Muhammad tidak meninggalkan wasiat atau penunjukan langsung mengenai siapa yang akan menjadi penerusnya. Oleh karena itu, para sahabat segera bermusyawarah untuk menentukan pemimpin yang mampu melanjutkan perjuangan Islam dan menjaga persatuan umat. Peristiwa pertemuan para sahabat di Sakifah Bani Sa'idah. Setelah berita wafatnya Nabi menyebar, kaum Ansyar, penduduk asli Madinah, mengadakan pertemuan di Sakifah Bani Sa'idah, sebuah tempat berkumpul. Dalam pertemuan itu, kaum Ansyar mendiskusikan kemungkinan pemimpin dari kalangan mereka sendiri. Salah satu tokoh Ansyar, Sa'id bin Ubadah, mengusulkan bahwa pemimpin umat Islam sebaiknya berasal dari Ansyar karena mereka telah memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad dan para sahabat Muhajirin selama di Madinah. Namun, ketika mendengar kabar ini, Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dari kalangan Muhajirin segera menuju Sakifah untuk bergabung dalam musyawarah tersebut. Anak-anakku yang hebat, pembahasan berikutnya yaitu musyawarah antara Muhajirin dan Ansyar. Dalam musyawarah tersebut, terjadi diskusi yang cukup panjang. Abu Bakar, sebagai tokoh utama dari kalangan Muhajirin, menyampaikan argumen yang kuat bahwa pemimpin umat Islam harus berasal dari suku Quraisy, karena mereka adalah suku Nabi Muhammad dan memiliki posisi yang dihormati di antara umat Islam. Abu Bakar juga menekankan bahwa umat Islam membutuhkan seorang pemimpin yang kuat, bijaksana, dan berpengalaman dalam memimpin. Ia mengusulkan 2 nama sebagai calon khalifah, Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Namun, baik Umar maupun Abu Ubaidah menolak usulan itu dan menyatakan bahwa Abu Bakar adalah sosok yang paling layak untuk memimpin. Peristiwa yang paling penting dari proses pemilihan Abu Bakar Ash-Shiddiq menjadi khalifah adalah baiat kepada Abu Bakar. Mari kita simak bersama. Umar bin Khattab kemudian mengambil inisiatif dengan membaiat Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Umar berkata, tidak ada yang lebih layak untuk memimpin umat ini selain engkau, wahai Abu Bakar. Engkaulah sahabat terdekat Rasulullah, dan engkaulah yang dipilih Rasulullah untuk menjadi imam sholat ketika beliau sakit. Pernyataan Umar disetujui oleh para sahabat lainnya, baik dari kalangan Muhajirin maupun Ansyar. Mereka kemudian memberikan baiat kepada Abu Bakar secara bergiliran. Baiat ini dilakukan sebagai bentuk pengakuan dan janji kesetiaan kepada kepemimpinan Abu Bakar. Kemudian muncul pertanyaan mengapa sahabat Abu Bakar yang dipilih menjadi khalifah pertama dibandingkan sahabat lainnya. Pertama, dekat dengan Nabi Muhammad, Abu Bakar adalah sahabat terdekat Nabi dan orang pertama yang memeluk Islam dari kalangan dewasa.
Kedua, pemimpin yang bijaksana. Selama hidup Nabi, Abu Bakar telah menunjukkan kemampuan memimpin, termasuk ketika ditunjuk menjadi imam sholat saat Nabi sakit. Ketiga, dukungan mayoritas sahabat. Abu Bakar mendapatkan dukungan penuh dari para sahabat utama, termasuk Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah. Dan keempat, kedudukannya di kalangan Quraisy. Sebagai salah satu pemuka Quraisy, Abu Bakar dihormati oleh banyak kalangan. Dari berbagai pembahasan awal sampai akhir tentang proses pemilihan Abu Bakar Ash-Shiddiq menjadi khalifah dapat diambil kesimpulan bahwa, pemilihan Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama dalam sejarah Islam menunjukkan pentingnya prinsip musyawarah dalam menentukan pemimpin. Meski sempat terjadi perbedaan pendapat, umat Islam berhasil menjaga persatuan melalui proses dialog dan kesepakatan bersama. Kepemimpinan Abu Bakar menjadi awal dari masa Khulafaur Rasyidin yang penuh teladan dalam memimpin umat dengan keadilan dan ketakwaan. Demikianlah proses pemilihan Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama dalam sejarah Islam. Peristiwa ini mengajarkan kita tentang pentingnya musyawarah, kebijaksanaan, dan semangat persatuan dalam menghadapi tantangan besar. Abu Bakar bukan hanya dipilih karena kedekatannya dengan Nabi Muhammad, tetapi juga karena kepribadian dan kapasitasnya sebagai pemimpin yang amanah dan berkomitmen untuk menegakkan nilai-nilai Islam. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini, khususnya dalam memahami bagaimana Islam memberikan panduan dalam memilih pemimpin yang bertanggung jawab dan adil. Terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan terus belajar sejarah Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.